Apa kabar semua? Semua diberkati Tuhan. Yang diberkati angkat tangan dong, saya mau lihat. Yang diberkati dalam keuangan. Coba angkat tangan. Wah, berarti ini firman Tuhan ini nggak perlu disampaikan, saudara. Tapi nggak apa-apa ya. Saudara termasuk orang-orang yang jujur ya. Memang kita mesti bersyukur apa yang sudah Tuhan beri itu kita mesti syukuri. Ya, oke. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan lihat dulu satu firman Tuhan yang ada. Buka di Matius 6 ayat 33, saudara. Kita akan baca bersama-sama, duduk aja. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Siapa yang senang? Ya, kalau sudah ditambahkan, itu hati berbunga-bunga, saudaraku, ditambahkan. Tapi banyak orang, saudaraku, tentang penambahan Tuhan ini, apa yang ditambahkan itu selalu berpikiran apa? Doi, selalu berpikiran kekayaan, selalu berpikiran apa? Kedudukan, jabatan, semuanya yang terbaik. Itu yang selalu dipikirkan tentang apa? Yang ditambahkan. Berapa jemaat Tuhan selalu mendengarkan tentang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu semua itu akan ditambahkan, enggak pernah dikupas-kupasan, ya. Pada pagi hari ini Tuhan izinkan mungkin saya juga mengalami ya yang namanya tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini saya mengalaminya sendiri langsung, bukan karena keuangan yang banyak, bukan karena kekayaan ditambah-tambahkan, enggak, saudaraku. Tapi waktu masa saya lagi mengenal Tuhan, saudaraku. Mau dengar kesaksian? Sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kesaksiannya itu tahun 2004, saudara. 2004, waktu tahun 99 saya bertobat, saya menggebu-gebu mencari Tuhan, mencari kebenarannya, mencari segala sesuatu yang belum pernah saya dengar. Karena saya bukan orang Kristen dulunya, saudaraku. Saya di sebelah. Saya mau belajar sungguh-sungguh, ya. Karena saya sudah menetapkan saya mau ikut Tuhan. Waktu itu dibaptis, saya mulai diproses, saudaraku. Dari nol, ya, dalam pekerjaan sekalipun saya bukan orang-orang yang hebat, enggak. Saya dulu waktu tahun 92, 93 saya kerjanya di Cilegon, saudaraku. 3 tahun lebih saya kerja di sana. Selesai, saya kerjanya di mana? Jaga toko, saudaraku. Satu toko dipercayakan untuk saya jaga aja. Jadi saya ikut di sana nimbrun dengan pekerjaan saya sekarang, saudaraku. Saya nggak tahu sama sekali apa yang Tuhan berikan buat saya nggak tahu sampai hari ini. Itu karena Tuhan, saudaraku. Apa yang terjadi? Saya kerja dengan baik, disuruh cuci mobil, saudaraku. Ada 2 mobil, saya ingat waktu itu. Saya disuruh cuci mobil, bos bilang cuci mobil ya kamu. Dia panggil nama saya, ya nama Cina, Ajung. Kamu cuci mobil? Ya siap, saya cuci, saudara. Habis cuci dengan sukacita, disuruh ke sana, disuruh ke sini, saya kerjakan apa yang saya kerjakan, saudaraku. Selama 3 tahun saya mengerjakannya. Habis mengerjakan, pulang. Saya bilang saya mau minta pulang ke Kalimantan untuk bekerja sendiri. Di situ saya mulai bekerja menjadi sales, saudara. Sales, pekerjaannya ada sales. Saya bertemu dengan istri tahun 2006 kalau nggak salah. Pokoknya perjalanan di Jawa itu saya ketemunya di Jakarta. Berapa tahun, saudaraku? Saya nggak tahu istri kerjaannya di sini, orang tuanya juga sama dengan kerjaan saya yang pertama saya kerjakan. Selesai, saudara. Tahun 99 saya married dengan istri. Di situ saya bingung mau kerja apa. Ternyata orang tua istri bilang, ayo kamu kerja ini. Waktu kerja ini, saudaraku, itu semuanya dikembalikan oleh Tuhan, saudaraku. Apa yang sudah saya kerjakan di kota Cilegon, saudaraku, saya nggak terpikir oleh itu. Itu apa? Ternyata itu yang ditambahkan buat saya, saudara. Ya, waktu saya mau mengenal dengan Tuhan dengan dahsyat lagi, ya, ibadah, doa, saudaraku, saya pas dapat berkat satu. Untuk mengubah satu kendaraan, saudaraku. Tuhan kasih kendaraan satu, itu saya tahu tahun 2004 itu. Saya masih suka ibadah, berdoa, semuanya saya lakukan. Pas pada masa itu saya
ke rumah Tuhan dan berdoa, saudaraku. Kendaraan yang saya beli 3 hari, masih baru, tutup, masih buka bungkus, warna merah, saya masih ingat saudara. Tiba-tiba habis doa, istri datang saudaraku dan kendaraannya ada. Dia bilang, jangan marah ya. Kenapa? Coba lihat DP pintu. Peyot saudaraku. Karena dia parkir, kena DP ujung. Ya, di samping pintu itu masuk ke dalam, saudaraku. Dia mati, Tuhan, ujian buat saya. Tapi saya tahu ini ayat ini nggak salah, saudaraku. Karena dari pertama saya sudah menangkap bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ternyata itu berkat-berkat cuma tambahan dari Tuhan, saudaraku. Tambahan. Saya cuma bersyukur, saya langsung teringat, ini pasti Tuhan mau ganti yang baru buat saya. Nggak apa-apa, saya nggak marah sama istri, anak, saya nggak marah. Begitu dahsyatnya firman Tuhan ini, saudaraku. Oke, kita belajar, sekarang belajar ya. Ini judulnya dulu, coba kita lihat. Kita lihat semua, ya, semua akan ditambahkan kepadamu, semua saudaraku. Nggak tahu itu berkat rohani, berkat jasmani, semua itu akan ditambahkan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekarang dengan arti dia itu mengenal firman Tuhan. Buat kehidupan saya ini jadi rema, saudaraku. Sebenarnya firman ini saya mau sampaikan dari dulu, tapi waktu hari ini baru kita sampaikan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, saudaraku, artinya yaitu kita menjadikan Tuhan bukan cuman sekedar Tuhan aja, penyelamat hidup saya, bukan, saudaraku, bukan cuman itu. Apa sih yang kita tahu? Tetapi jadikan Tuhan atas seluruh aspek kehidupan saudara, model apapun dan pekerjaan saudara, model keluarga kita, model apapun, kita coba cari dulu Tuhan, saudara. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan Tuhan itu prioritas, bukan cuman yang biasa-biasa. Kalau orang prioritas lain, saudara. Kalau di bank memiliki kartu prioritas itu sangat-sangat spesial, saudaraku. Baru masuk jo, mau bikin apa? Duduk sini, duduk yang tempat mewah, saudaraku. Kan kamu udah ada sedia kopi, udah sedia minuman-minuman yang mewah, saudaraku. Ada di situ. Belum ke bandara ada lounge. Yang untuk apa? Yang untuk orang-orang memang spesial, yaitu prioritas, saudaraku. Masuk nggak bayar, makan gratis, saudaraku. Makanya jadikan topik kehidupan ini dalam Tuhan prioritas. Tuhan itu prioritas buat saudara dan saya. Ada amin. Kalau saya itu, enggak tahu itu berkat apa yang Tuhan mau berikan buat saudara. Jangan cuma pikir, ini bukan, saudaraku. Dalam kehidupan saudara kadang-kadang ada kehidupan yang baik, keluarga yang baik, anak-anak udah sekolah, pagi-pagi udah bernapas dengan lega, saudaraku. Ada yang enggak bisa bernapas sampai tengah-tengah itu mulut, saudaraku. Tapi kita masih boleh bernapas, punya teman-teman yang baik, ya. Salah ditegur mungkin, tak maaf. Mungkin ada sedikit orang bilang sesuatu yang baik Tuhan tambah-tambahkan sepanjang hari. Punya keluarga yang mengasihi Tuhan, yang bisa melayani Tuhan, itu berkat sebenarnya, saudaraku. Berkat. Ada kata cari, saudaraku, cari. Coba ada kata mencari. Mencari itu apa sih? Yaitu mencari itu kata kerja usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan sungguh-sungguh dan selalu terus-menerus, kalau bisa sampai ketemu, saudaraku. Itu mencari. Jadi nggak main-main di hadapan Tuhan. Nggak cuma setengah-setengah. Ya sudah Jo, jadi begini Jo. Enggak. Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Kalau saya berdiri di sini, saudaraku, saya tahu. Bukan karena kemampuan saya. Kalau saya lagi mau ada tugas khotbah, yang stres siapa? Istri saya, saudaraku. Walaupun di ujung situ kita tahu dia stres. Ya, nggak enak. Sungguhan, nggak enak kau berdiri di sini. Siapa sih mau? Seorang yang baru percaya Tuhan 99, saudaraku. Sedangkan suruh apa-apa saya melarikan diri dulu. Hari ini, berapa tahun lalu sampai hari ini, saudaraku. Saya nggak bisa lari daripada jemaat Tuhan. Itu karena apa? Karena upah saya waktu mencari Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Oke. Sekali lagi bukan karena berkat yang melimpah, enggak. Itu yang nomor sekian. Siapa sih enggak perlu, saudaraku? Itu berkat yang kesekian kali. Kalau orang Kristen cuma patokan, kalau diberkati Tuhan harus memiliki ini, memiliki itu, rumah mewah itu. Siapa bilang, saudaraku? Orang di luar Tuhan banyak yang memiliki. Amin.
Teman-teman saya suku Kedar semua memiliki hal-hal begitu, saudaraku. Makanya saya bingung. Kadang orang Kristen bilang, aduh nggak diberkati, berarti ada kutuk Kang dalam kehidupan. Enggak, saudara. Enggak, bukan kutuk. Ya, mau belajar lebih dalam lagi. Ya, apa yang ditambahkan Tuhan? Amin. Oke, kita akan belajar. Kita akan buka di bilangan dulu, ayo. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27 kalau perlu ya. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Bilangan 6, 22 sampai 27. Di sini katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ayat ke-27, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekarang udah kira-kira udah tahu ya, apa sih yang ditambahkan Tuhan? Lanjut, 1 yang ditambahkan Tuhan adalah Tuhan memberikan apa? Perlindungan, saudaraku. Itu udah cukup sih sebenarnya buat orang. Perlindungan dalam apa? Dalam masalah kita yang sampai hari ini belum selesai mungkin, tapi udah diselesaikan, yang lalu-lalu udah diselesaikan Tuhan. Ya, kalau orang masih hidup, kita masih hidup, saudaraku, itu masalah gak akan lepas dari kehidupan saudara. Proses demi proses, dari keluarga, dari pekerjaan, kita melewati proses, saudaraku. Tapi Tuhan tetap sesuai firman-Nya, Dia melindungi saudara. Dia tetap membela kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya, masalahnya apa sih sekarang dalam kehidupan saudara? Jangan lari kepada manusia. Kita akan kecewa. Kan firman Tuhan sudah ingatkan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Makanya andalkan Tuhan, Dialah kota perlindungan kita. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Tuhan memberikan kasih karunia, saudaraku. Hal yang kedua, Tuhan itu memberikan apa? Hadiah buat orang, saudaraku. Itu yang kedua adalah Tuhan memberikan kasih karunia. Itu yang ditambahkan buat kita semua orang percaya. Enggak ada cerita Tuhan memberikan berkat, harta berlimpah, enggak, saudaraku. Itu kasih karunia udah cukup sih buat saudara saya. Tahu udah diselamatkan Tuhan. Tahu mau dipakai Tuhan. Ya. Lewat talenta-talenta saudara yang bisa dipakai buat Tuhan. Dan kesaksian hidup bisa memberkati orang lain. Saudara, itu udah cukup, udah hebat. Kasih karunia. Makanya bersyukur kepada Tuhan. Itu yang ditambahkan Tuhan. Jadi sekarang ganti paradigma kita, bukan karena ditambahkan Tuhan berkat terus, enggak, saudaraku. Itu yang kesekiannya Tuhan berikan buat saudara. Oke. Yang pertama memberikan perlindungan, kedua memberikan kasih karunia. Kasih karunia apa sih? Daud, saudaraku. Daud juga salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa. Daud juga mendapatkan kasih karunia. Sampai dia boleh diurapi menjadi raja, saudaraku. Padahal siapa sih? Daud kecil, anak yang ke-8, saudaraku. Waktu Samuel datang mau urapi. Tuhan bilang, lihat nanti saya akan beritahu. Datang Eliab, saudaraku. Besar ini. So itu dia. Ternyata bukan Eliab. Abinadab datang juga, saudara. Itu juga besar kekar. Bukan juga. Itu yang sampai 1, 2, 3, sampai yang ke-7 sama. Kalau nggak salah datang. Tuhan bilang bukan bukan, saudaraku. Ternyata masih ada satu, yaitu orang yang kecil, kemerah-merahan, firman Tuhan katakan, itu yang akan diurapi oleh Tuhan. Makanya dapatlah kasih karunia. Berapa banyak deh kita, kehidupan saudara dapat dipilih menjadi WL, singers mungkin, pemain musik. Itu bukan karena kehebatan kita, enggak. Karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Itu cuma kasih karunia, saudaraku. Siapa lagi contohnya? Yusuf, saudara. Siapa sih Yusuf? Anak yang kesekian-sekian. Yang gak diperhitungkan juga sampai dimasukkan di sumur. Dijual ke Potifar, kemudian dituduh lagi
oleh istri Potifar begini, difitnah saudaraku, masuk penjara, dicerita di situ, di semuanya proses-proses, akhirnya jadi orang nomor 2 di Mesir saudaraku. Itu kasih karunia. Makanya pakai itu kasih karunia yang Tuhan beri. Ternyata itu yang ditambahkan oleh Tuhan buat saudara saya. Amin. Ya terhibur tuh. Jadi bukan karena doi terus enggak. Yang ditambahkan Tuhan itu ternyata itu saudaraku, kasih karunia. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan memberikan damai sejahtera saudaraku. Damai sejahtera itu satu perasaan yang aman dan sejahtera, bebas dari kekhawatiran dan merasa tentram dalam jiwa saudaraku. Itu damai sejahtera. Berapa banyak orang yang memiliki harta berlimpah-limpah saudaraku, tapi tidurnya, hidupnya gak enak saudaraku. Pak Edi bilang sampai minum obat tidur deh, baru tasono. Kita hari-hari ini diberikan damai sejahtera, ada sukacita, bisa melayani dengan baik, muka dengan berseri-seri. Makanya saya mau pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kalau sebelum melayani, bereskan dulu hidup saudara dengan Tuhan. Terus berikutnya jangan ulang-ulang. Kalau sudah beres, jangan ulang-ulang saudaraku. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Supaya apa yang ditambahkan Tuhan itu menjadi berkat buat orang lain saudaraku. Amin. Ya itu damai sejahtera. Satu, jangan lupa tadi apa? Memberikan perlindungan Tuhan, itu yang ditambahkan. Kedua, memberikan kasih karunia. Ketiga adalah damai sejahtera, saudaraku. Amin. Kemudian ada 3 cara yang harus kita lakukan ya untuk menerima penambahan itu. Mau belajar lagi? 3 cara, nggak susah sih. Kita rasa nggak susah. Tapi ada satu kesaksian lagi, saudara. Saya mau saksikan buat saudara. Mungkin ya ini tentang apa yang dipilih Tuhan itu nggak bisa diganti orang lain. Ya dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan sekalipun, kalau Tuhan mau tambahkan segala sesuatu saudaraku, walaupun mau ngelak sekalipun, kalau bagian saudara itu tidak akan diambil oleh orang. Itu saya alami. Dalam pekerjaan saya, ya sudah di counter 1 ya, sudah cukup Tuhan. Dalam hati udah cukup, tapi ada yang mau memberikan pekerjaan lagi buat saya cuma berpikir, Tuhan kalau bukan janganlah. Tiba-tiba saudaraku ada sesuatu terjadi. Dan pekerjaan itu boleh pindah ke tangan saya saudaraku. Padahal kalau menurut kesaksian itu bukan kerjaan itu bukan saya punya saudaraku, itu orang lain punya. Orang lain punya. Tapi tiba-tiba boleh terpindah saudaraku. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Maka sampai hari ini saya tetap mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan kasih Tuhan, nggak salah saudaraku, sungguh. Ya, apapun yang kita kerjakan sungguh-sungguh. Dari pengalaman saya saudara, dari kerjaan yang cuma jaga-jaga, sekarang Tuhan kasih ada tampaknya saudaraku. Dan isinya lah satu kali Tuhan kasih. Itu karena apa? Kalau mau kerjakan segala sesuatu, kerjakanlah seperti kerjakan buat Tuhan. Itu yang penting. Amin. Oke, kita akan belajar. Yaitu 3 cara yang harus kita lakukan untuk menerima penambahan dari Tuhan. Yang penambahan berkat rohani, jasmani. 3 cara ini kita belajar. Yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Gak ada cara lain saudara. Kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, alam semesta Tuhan punya saudaraku. Alam semesta kalau tolong pelajari tentang planet aja itu beribu-ribu berjuta-juta bintang saudaraku. Berklip-klip di atas saudaraku. Karena Tuhan mengasihi saudara saya, dia ciptakan segala sesuatu dulu, baru terakhir itu manusia saudaraku. Itu luar biasa. Ya, artinya apa? Kita mesti mencari Sang Pencipta saudara. Ya, mendekatlah kepada Tuhan supaya kita kehidupan saudara mau dalam keluarga keuangan kita, dalam pekerjaan kita, anak-anak kita semua itu adalah naungan Tuhan. Makanya carilah Tuhan. Amin. Mendekat kepada Tuhan. Kemudian cara mendekat kepada Tuhan, jangan cuma senang-senang atau susah. Enggak. Dalam keadaan apapun, saudaraku. Yang pertama adalah dalam keadaan apapun, mau lebih, mau kurang, mau sakit, sehat, diberkati dalam krisis dan lain-lain, kita cari Tuhan. Ya. Yang berdiri sini enggak pernah mengalami sakit.
Nggak pernah mengalami krisis kah? Mengalami sama dengan saudara sekalian. Tapi saya tetap berdiri, tetap tenang di dalam Tuhan. Saya mau, saudaraku, yaitu saya tahu orang yang saya dekat itu, yaitu Tuhan, itu bisa menolong saya, termasuk saudara. Amin. Kemudian yang cara kedua, cara mendekat kepada Tuhan, masih poin yang tadi, yaitu dengan sikap hati yang benar supaya Tuhan berkenan kepada saudara. Karena ada waktunya, coba di Yesaya dulu ya, lihat ya. Yesaya 55 ayat 6, saya katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara, ada waktu-waktu yang harus disediakan itu untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan so jauh, orang berteriak-teriak, mau bilang Tuhan, Tuhan. Tuhan bilang aku tidak mengenal engkau. Sampai Tuhan tidak mendengar. Sebenarnya firman Tuhan katakan itu telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong saya dan saudara. Jangan lupa yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu cara mendekat kepada Tuhan. Itu jangan mendekat kepada Tuhan hanya di saat perlu saja, saudaraku. Saya mohon ya. Sebagai karena ini pengalaman ini banyak di hadapan saya, saudaraku. Saya nggak pernah jauh daripada Tuhan. Ada masalah sekalipun saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Pasti ada pertolongan Tuhan kepada saya dan saudara. Ya. Jadi jangan asal minder, aduh saya gini no. Enggak, saya lagi susah no, enggak ada yang mau lihat. Enggak. Tetap saudaraku, andalkan Tuhan. Amin. Di saat kita terpuruk sekalipun, andalkan Tuhan saudaraku. Mendekat aja kepada Tuhan. Yang penting saudara hidupnya benar di hadapan Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, serius. Jangan tengah-tengah, saudaraku, sayang sekali. Ya, sebagai pertobatan saya sampai hari ini juga saya masih tetap bertobat. Pernah salah nggak? Pernah. Kalau pernah salah saya minta maaf, saudaraku, saya bersalah. Amen. Kemudian yang kita masuk poin yang tadi, yaitu cara untuk supaya Tuhan tambahkan. Ya, yang poin yang kedua adalah taat dan melakukan firman Tuhan. Ini juga hal yang baik buat kita ya. Bukan cuma dekat dengan Tuhan, tapi taat dan melakukan firman Tuhan itu penting, saudaraku. Jangan cuma setiap minggu mendengar firman Tuhan, tapi dari masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, enggak, saudaraku. Tapi kita tetap berdiri di depan Tuhan. Aku mau lakukan Tuhan. Mungkin hari ini ada firman Tuhan buat saudara saya. Suruh cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lakukan aja. Pasti saudara akan ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Rohani dan jasmani saudara akan diperkuat oleh Tuhan. Amin. Taat firman Tuhan. Oke. Enggak perlu dibaca ya tadi ya. So Mazmur, tentu Mazmur Bapak Ibu Saudara tahu tentang Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Orang yang dekat dengan Tuhan ya seperti akar, saudaraku. Yang melakukan firman Tuhan seperti akar yang merambat sampai di bawah pohon, saudaraku. Yang enggak kekurangan air sekalipun. Apa yang diperbuat selalu berbuah, saudaraku. Ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita mesti taat dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga terakhir, saudara. Wah, kalau dengar yang ketiga, so senang sekali. Ya, supaya nggak tahu panjang, nggak tahu mengantuk, saudaraku. Ada tangkap tadi? Amin. Yang ketiga adalah mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan, saudaraku. Talenta apa yang ada di dalam kehidupan saudara? Saya nggak tahu. Tapi waktu kecil dari SD, SMP, SMA, talenta saya, saudaraku apa? Berdagang. Jadi sampai hari ini saya berdagang, saudaraku. Ayo review kembali. Talenta apa di dalam kehidupan saudara waktu kecil, ya, remaja, SMA, maupun sampai hari ini yang berkeluarga sekalipun. Talenta apa yang dalam kehidupan saudara? Itu akan dipakai Tuhan. Tuhan nggak tanya apa yang kau miliki banyak. Enggak. Musa, saudaraku, ditanya apa yang ada di tanganmu. Musa cuma sebuah tongkat, Tuhan. Tuhan akan pakai itu tongkat itu, saudaraku. Tongkat buat apa? Buat jadi ular bisa, saudaraku. Untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Tongkat itu buat apa lagi? Itu membelah lautan, saudaraku. Terbelah. Cuma sebuah tongkat. Apa nilai tongkat, saudaraku? Nggak ada. Nggak ada tuh nilai tongkat. Nggak ada. Murah lagi dari kayu atau batang-batang besis tuh. Tuh.
Dia boleh pukul itu batu keluar air, saudaraku. Itu sesuatu talenta yang dikasih Tuhan. Musa, apalagi? Siapa lagi saudara? Paulus, apa sih DP talenta? Orangnya pintar saudaraku, dia bisa menulis. Akhirnya dia tulislah surat kepada Filipi, Korintus, Filemon. Semua dia tulis akan saudaraku. Sampai hari ini kita membacanya dan menjadi berkat saudaraku. Cuman tulisan. Men, apa yang kita miliki? 1 menit ini sambil mendengarkan firman Tuhan, saudara kelola ulang apa yang kita miliki. Mungkin hari ini saudara nggak dapatkan. Tuhan kepa berkat yang satu ini nggak turun-turun kepada saya. Mungkin ini DP ini masalah saudaraku. Amin. Mungkin masalahnya ini. Daud bisa mengalahkan Goliat. Apa yang ada di tangan Daud sih? Cuma satu katapel saudaraku. Dia ambil batu dari air, saluran air. Dia cuma ambil berapa biji? 5 biji. Ketapel. Kalau ketapel kita tahu begini saudaraku. Tapi kalau lihat di film dia begini saudara. Dia lempar. Tuhan pakai ketapel nih saudaraku. Apa yang saudara miliki hari ini di tangan? Amin. Tuhan sebenarnya sayang sih sama kita semua, sayang. Dia mau memberkati kita semua. Semua so ada kok. Kitab Kejadian itu so ada. Semua so dibikin, saudaraku. Tinggal manusia datang aja. Amin. Jadi minta manusia apa? Engkau kuasai dan kelola, saudaraku. Itu orang gak ngerti. Apa sih kuasai dan kelola? Apa yang talenta dalam kehidupan saudara? Waktu lahir Tuhan taruh itu. Sebenarnya udah taruh sih. Maka saya akui saya seorang pedagang saudaraku. Jadilah pedagang sampai hari ini. Kayaknya talenta-talenta apa yang ada di hadapanmu. Jangan lihat kiri dan lihat kanan orang enak saudaraku. Enggak. Masing-masing punya talenta masing-masing. Amin. Pengkhotbah, jadilah pengkhotbah. Pelayan Tuhan sungguh-sungguh, jadilah pelayan sungguh-sungguh. Gak main-main saudaraku, no. Jadi seorang pekerja sekalipun di bank maupun dimanapun perusahaan apa. Mau berkantoran semua, jadilah yang terbaik. Supaya saudaraku ada standar kerohanian. Di situ Tuhan memberikan yang namanya ketambahan-ketambahan. Berkat rohani dan jasmani saudara. Enggak akan berkekurangan saudaraku. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Oke. Ada satu ayat terakhir ya. Pelayan Tuhan saya minta ke depan. Amsal 10 ayat 22. Saya jemput semua bangkit berdiri. Amsal 10 ayat 22. Coba perhatikan nih ayat saudaraku. Ini saya sangat senang saudaraku ini ayat ini. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Percaya nih ayat, itu akan terjadi buat saudara. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu akan ditambahkan buat saudara. Sesuai dengan kerohanian saudara. Maka yang penting ini adalah kerohanian dikembangkan dulu saudaraku. Dibenarkan dulu kerohanian saudara dan saya. Supaya apa yang ditambahkan orang kita enggak rasa kita hebat, kita kuat, kita berkedudukan, kita berjabatan itu karena kita, enggak. Itu karena Tuhan yang tambahkan saudaraku. Haleluya. Oh haleluya, kau baik Tuhan, kau baik. Yang ditambahkan Tuhan hanya perlindungan, itu yang penting saudara. Perlindungan, kasih karunia yang Tuhan berikan buat saudara. Hari ini sudah diangkat oleh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu penting saudaraku. Bukan karena berkat melimpah-limpah. Bertumpuk-tumpuk. Di rumah dengan penuh dengan mobil-mobil saudaraku. Di hadapan Tuhan itu mobil-mobil cuma mobil-mobilan. Amin. Duit uang segunung saudaraku habis. Habis. Kau orang gak bisa mengucap syukur, kau gak bisa tahu itu adalah tambahan daripada Tuhan. Dalam apapun saudaraku, gaji saudara diberikan berapapun saudaraku, disuruh kembalikan buat Tuhan, perpuluhan kembalikan saja. Ini Pak Santo saudaraku juga mengalami seperti itu.
Pertama berat. Kalau dihitung dengan ilmu dagang itu nggak akan kembali, saudaraku. No, nggak akan kembali. Menabur sana, menabur sini. Tuhan, ini mau habis. Kalau ilmu dagang saya habis, saudaraku. Nggak setimpal dengan firman Tuhan. Tapi saya taat kepada firman Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sampai hari ini, mudah-mudahan Pak Santo dan istri bisa jadi berkat. Dimanapun berada bisa jadi berkat buat orang lain. Amin. Itu aja, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya Tuhan berkenan dan ditambahkan berkat yang harus kita lakukan, saudaraku, mendekat kepada Tuhan. Simple sekali, mendekat aja kepada Tuhan. Taat dan lakukan itu firman. Kemudian kembangkan, saudaraku, talenta yang Tuhan sudah beri. Setiap orang ada. Saya melihat banyak talenta-talenta yang belum berkembang. Talenta-talenta yang masih tertidur. Kembangkan terus. Buat kita berdiri. Kita taklukkan, saudaraku. Apa yang Tuhan katakan, taklukkan. Kuasai dan taklukkan. Dan kembangkan. Supaya apa? Kita tahu potensi kita sebagai manusia adalah ciptaan yang paling sempurna oleh Tuhan. Amin. Punya mental surga, saudaraku.